Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk analisis dokumen transaksi ya. Nah, sebetulnya kalian itu sudah belajar menganalisis sebuah transaksi keuangan ya. Nah, tapi pada semester sebelumnya itu kalian melakukan analisisnya itu berupa transaksi, di mana transaksinya itu masih berupa deskripsi atau kalimat kan ya. Nah, tapi kali ini kita akan belajar untuk menganalisis sebuah dokumen transaksi ya. Jadi transaksinya itu disajikan dalam bentuk dokumen. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan belajar satu persatu dari contoh yang saya sajikan ini. Nah, langsung saja pada contoh pertama, di sini ada bukti penerimaan kas ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dan macam-macam dari dokumen atau bukti transaksi perusahaan ya. Nah, dalam sebuah dokumen ketika kita menganalisis itu ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah jenis dokumen itu sendiri. Nah, di contoh pertama ini dokumennya adalah bukti penerimaan kas, di mana bukti penerimaan kas ini merupakan bukti transaksi bahwa perusahaan itu telah menerima uang secara tunai ya. Nah, kemudian nama perusahaan itu sendiri ya. Nah, di sini kita akan menganalisis dokumen transaksi dari kantor akuntan Haryono ya. Nah, kemudian tanggal di dokumen ya. Nah, tanggal di dokumen itu menjelaskan tanggal berapa transaksi itu terjadi. Nah, di sini transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2010. Nah, kemudian isi dari dokumen itu. Nah, di sini isinya itu kantor akuntan Haryono telah menerima dari Haryono. Nah, Haryono ini adalah pendiri dari kantor akuntan ya. Kantor akuntan tersebut. Nah, telah menerima uang sebanyak atau sebesar 25 juta. Nah, uang 25 juta ini untuk membayar modal awal ya. Nah, berdasarkan dari dokumen itu, maka diperolehlah hasil analisis seperti ini. Hasil analisisnya itu tanggal 1 Oktober 2010, Haryono atau pendiri kantor akuntan Haryono itu menyetorkan modal awal perusahaan sebesar 25 juta. Nah, dari dokumen atau transaksi ini, maka berpengaruh pada akun kasnya bertambah dan modalnya bertambah sebesar 25 juta. Jadi ini seperti pembelajaran di persamaan dasar akuntansi kemarin. Nah, contoh kedua ini ada bukti pengeluaran kas. Nah, masih sama ya, kita masih menganalisis sebuah dokumen dari kantor akuntan Haryono. Nah, ini bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas itu kan kemarin adalah bukti bahwa perusahaan itu mengeluarkan uang secara tunai. Nah, ini nama kantornya atau nama perusahaan yang memiliki dokumen ini. Kemudian ada tanggalnya, tanggal terjadinya transaksi yaitu tanggal 2 Oktober 2010. Nah, kemudian di sini ada isi dari dokumen atau bukti transaksi itu sendiri. Nah, ini isinya. Nah, di sini kantor akuntan Haryono itu membayar kepada Tuan Hadi sebesar atau sebanyak 6 juta untuk sewa ruangan selama 1 tahun ini ya. Nah, dari dokumen ini maka nanti hasil dari analisisnya dapat kita perjelas di sini bahwa tanggal 2 Oktober 2010 kantor akuntan Haryono itu membayar sewa ruangan untuk 1 tahun kepada Tuan Hadi sebesar 6 juta secara tunai ya, karena ini bukti pengeluaran kas. Nah, berdasarkan transaksi ini maka berpengaruh pada akun sewa dibayar di muka yaitu bertambah dan kasnya berkurang ya, karena ini membayarkan ya, sebesar 6 juta. Ini ada bukti penerimaan kas ya. Kemudian ada nama perusahaannya yaitu kantor akuntan Haryono ya sebagai pemilik dari dokumen yang akan kita analisis. Kemudian ada tanggal
tanggal di dokumen ini yaitu tanggal 15 Oktober 2010, berarti tanggal terjadinya transaksi itu ya. Kemudian ada isi dari dokumen itu yaitu telah diterima dari si Fitrijaya yaitu uang sebanyak 7.500.000 guna membayar jasa pemeriksaan atau audit. Berarti ini sama dengan memperoleh sebuah pendapatan ya anak-anak. Soalnya di sini ada kalimat jasa pemeriksaan. Nah, kita perjelas pada slide selanjutnya di mana tanggal 15 Oktober 2010, kantor akuntan Haryono ini telah menerima jasa pemeriksaan atau pendapatan dari si Fitrijaya sebesar 7.500.000 secara tunai ya. Nah, berdasarkan transaksi ini maka akan berpengaruh pada akun kas bertambah dan pendapatan bertambah sebesar 7.500.000. Nah, ini berbeda ya sama di pembelajaran persamaan dasar akuntansi sebelumnya. Kalau di persamaan dasar akuntansi kemarin kan kalau ada transaksi pendapatan berpengaruhnya ke kasnya bertambah sama modal ya. Kenapa kok kita pakai modal kemarin? Nah, karena di kolom PDA kemarin kita nggak ada kolom pendapatan, makanya kita kemarin di PDA itu kalau ada transaksi pendapatan maka modalnya juga akan bertambah. Nah, kali ini kita menganalisis dokumen ya. Kalau ada transaksi pendapatan berarti langsung saja pakai akun itu sendiri ya. Jadi kalau ada transaksi pendapatan ya pendapatannya juga bertambah gitu ya. Lanjutkan ke contoh dokumen keempat. Di sini ada bukti pengeluaran kas ya. Kalau bukti pengeluaran kas tadi sudah saya sebutkan bahwa perusahaan itu berarti telah mengeluarkan uang secara tunai. Terus ini ada nama perusahaannya atau nama perusahaan yang memiliki dokumen ini. Kemudian ada tanggal terjadinya transaksi yaitu tanggal 30 Oktober 2010. Kemudian isi dari dokumen ini bahwa telah dibayar kepada kantor PLN ya uang sebanyak 250.000 untuk membayar biaya listrik ya. Nah, kemudian dapat kita perjelas lagi secara lengkap hasil analisisnya bahwa tanggal 30 Oktober 2010 kantor akuntan Haryono ini membayar biaya listrik kepada kantor PLN sebesar 250.000 secara tunai ya. Nah, berdasarkan transaksi ini maka akan berpengaruh pada akun beban listrik bertambah dan kasnya berkurang sebesar 250.000. Ini kita langsung pakai ini ya, beban ya. Kalau kemarin kan di PDA itu kalau ada transaksi mengenai beban listrik atau pembayaran biaya listrik kan kemarin itu kasnya berkurang, kemudian modalnya juga akan berkurang ya. Kemarin gitu kan ya. Soalnya kemarin di kolom PDA-nya itu nggak tersedia kolom untuk beban listrik, makanya kita pakai modal ya. Tapi kalau sekarang kalian mau melakukan pencatatan di jurnal umum, maka kalian harus memakai akun itu sendiri ya. Jadi akun yang terkait itu seperti di dokumen ini kan akun yang terkait itu adalah beban listrik, makanya kita langsung catat atau langsung analisisnya pakai beban listrik ya. Jangan pakai modal ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai analisis dokumen transaksi. Nah, untuk pertanyaan terkait dengan pembelajaran hari ini bisa kalian tanyakan lewat grup ya, grup akuntansi dasar ya. Nah, nanti kita akan saling sharing di sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.